Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Nur Aman teman-teman. Selamat datang di D1 perjalanan saya membuat website dari nol. Nah, di video ini saya akan mencoba membuat website profil modern menggunakan HTML dan CSS. Nah, targetnya itu sederhana banget teman-teman. Saya ingin membuat website yang memiliki foto profil, terus animasi, terus efek glass morph, terus skill bar dan tombol sosial media teman-teman. Nah, jadi kalau kalian juga baru belajar web development, mari kita belajar bersama-sama teman-teman. Oke, sebelum kita membuat website ada dua teknologi yang perlu kita kenal terlebih dahulu teman-teman, yaitu HTML dan CSS teman-teman. Apa itu HTML? HTML itu singkatan atau kepanjangan dari Hypertext Markup Language teman-teman. Nah, itu digunakan untuk membuat struktur sebuah website. HTML digunakan untuk membuat judul, terus paragraf, gambar, tombol, terus menu dan formulir teman-teman. Jadi tanpa HTML website tidak memiliki struktur. Kalau website itu diibaratkan rumah, maka HTML itu adalah kerangkanya teman-teman. Terus ada CSS teman-teman. Nah, CSS itu atau Cascading Style Sheets itu digunakan untuk mengatur tampilan website teman-teman. Terus CSS juga bisa digunakan untuk mengubah warna, menambahkan warna, mengatur ukuran, mengatur posisi, terus membuat animasi, terus membuat efek visual dan lain-lain teman-teman. Jadi kalau HTML adalah kerangka rumah, maka CSS adalah cat dan dekorasinya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya mulai dengan struktur dasar HTML terlebih dahulu teman-teman. Hampir semua website yang ada di internet tuh teman-teman dimulai dari bagian ini. Mungkin tampilannya terlihat sederhana, tetapi bagian ini adalah fondasi utama dari website yang akan kita buat teman-teman. Mari kita mengcoding teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke struktur dasar HTML teman-teman. Dan di sini kita langsung aja buka di Visual Code, software Visual Code. Nah, jika kalian sudah masuk, kalian klik file, lalu kalian klik new file. Nah, di sini kalian masuk file new file ya, index.html. kalian taruh sini aja. Oke, nah jika sudah masuk seperti ini, kalian tinggal kita mulai mengcoding teman-teman. Di sini kita masukkan, dia akan muncul di paling atas tanda seru doctype. Kalian klik, kalian enter, lalu bikin lagi yaitu HTML spasi lang sama dengan ID, terus kalian tutup di sini sudah. Lalu kita bikin head, enter. Nah, di dalam head ini nanti ada meta charset teman-teman. Nah, ini udah muncul charset. Lalu kalian masukkan huruf besar UTV 8. Terus di sini jangan lupa ditutup, enter lagi. Kita masukkan lagi meta name sama dengan meta sama dengan viewport di sini. Terus kita lanjut spasi konten, terus isinya itu width spasi width device, gini gak sih? Ya seperti ini, with device content, with device, with lagi ke with terus koma initial, terus sama dengan 1.0. terus kalian tutup di sini, enter. Nah, nanti kita memasukkan lagi yaitu namanya title. Nah, ini kita isikan sebagai contoh website profil. Nah, seperti ini. Kita masuk ke head.
Nah, di head ini nanti kita masukkan yaitu body teman-teman, body, tutup, enter. Nah, saya akan jelaskan di bagian-bagian ini teman-teman. Untuk doctype HTML ini dia memberitahu kode ini tuh biasa tuh di paling atas teman-teman. Nah, fungsinya itu memberitahu browser bahwa kita menggunakan HTML5 atau HTML terbaru teman-teman. Lalu di sini ada HTML lang sama dengan petik 2 ID. Nah, ini memberitahu kita harus bahas yang HTML terlebih dahulu. Nah, ini ada tag HTML. Nah, ini adalah tag utama yang membungkus seluruh website teman-teman. Nah, isinya itu ada lang, yang ini yang saya isi lang sama dengan petik 2 ID. Nah, ini memberitahu bahwa di browser atau di website kita itu menggunakan bahasa Indonesia. Lang ini ya adalah language sama dengan petik 2 ID. Nah, ini ID ini Indonesia. Terus ada head. Nah, di dalam head ini ada meta charset. Nah, head sendiri ini berfungsi sebagai berisi informasi website yang tidak langsung tidak langsung terlihat oleh pengunjung teman-teman. Nah, isinya itu meta charset sama dengan ini yang kita isi tadi. Nah, ini untuk meta charset ini berfungsi digunakan agar huruf dan simbol dapat ditampilkan dengan benar teman-teman. Terus ada meta name viewport. Nah, meta viewport nih agar website lebih responsif ketika dibuka melalui mobile atau HP teman-teman. Nah, terus ada title. Nah, title ini judul teman-teman. Terus ini tadi kita belum mengisi bodinya juga teman-teman. Nah, body ini tempat semua isi website ditampilkan teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita sudah memiliki struktur dasar website teman-teman. Nah, kalau dijalankan sekarang memang belum ada yang tampil teman-teman, cuman karena bagian body ini masih kosong, belum saya isi, jadi langkah berikutnya adalah kita memulai isi website kita. Sekarang saya akan membuat struktur utama website teman-teman. Nah, saya ingin website ini memiliki sebuah card. Di bagian tengah layar nanti semua informasi profil akan ditempatkan di dalam card tersebut, mulai dari foto profil, nama, skill bar, hingga tombol sosial media teman-teman. Oke teman-teman, ini langkah kedua membuat struktur website teman-teman. Nah, di sini kita di dalam body ini kita akan memasukkan section ini, terus kelas, terus hero kecil aja, hero, lalu kita tutup di sini jangan lupa ya, lalu kita enter, terus masukkan div, terus kelas sama dengan petik 2 card, lalu kita jangan lupa tutup, kita enter. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, untuk di sini session ini berfungsi atau digunakan untuk membagi halaman menjadi beberapa bagian teman-teman. Yang ini nih. Nah, session ini lalu di div. Nah, div ini digunakan sebagai wadah atau kontainer teman-teman. Oke. Contoh di sini tuh div class sama dengan petik 2 card. Nah, artinya elemen tersebut akan menggunakan desain bernama card teman-teman. Nah, di sini struktur card sudah berhasil kita buat, walaupun belum terlihat karena belum diberi desain. Fondasi utama website kita sudah siap teman-teman, sudah siap digunakan. Website profil tentu akan terasa lebih profesional jika menggunakan foto profil teman-teman. Karena ini sekarang saya akan menambahkan gambar foto profil terlebih dahulu. Selain membuat website lebih menarik, foto juga membantu pengunjung mengenali siapa pemilik website tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menambahkan foto profil teman-teman. Nah, di sini kita tinggal menambahkan aja div class terus sama dengan petik 2 avatar, terus kita tutup, terus kita bikin img. Nah, seperti ini, img src, lalu kita masukkan https://
Ini sebagai contoh, kita nanti mengisikan link foto kita ya teman-teman, link.com. Terus seperti ini kita bikin alt foto profil. Nah seperti ini. Nah di sini untuk IMG yang kita buat tadi digunakan untuk menampilkan gambar atau foto profil kita nanti teman-teman. Terus IMG, terus ada src kan. Nah src ini tempat lokasi foto kita diunggah teman-teman, atau lokasi foto yang kita akan tampilkan ke dalam website profil nanti teman-teman. Terus ada alt teman-teman. Nah alt ini teks alternatif jika gambar tuh gagal diunggah teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut menambahkan nama dan deskripsi ya teman-teman. Di sini kita masukkan bentar. H1 ditutup, terus kita masukkan nama kita Nur Aman misalnya, lalu kita enter, lalu kita bikin sini P, lalu kita masukkan kelas seperti tadi, kelas, terus role. Nah lalu kita jangan lupa tutup. Terus di sini kita enter, masukkan ke membuat website. Nah sebagai contoh seperti ini teman-teman. Nah untuk ini di bagian H1 ini heading atau judul website biasanya hanya digunakan satu kali dalam satu halaman teman-teman. Terus di sini ada P. Nah P ini digunakan untuk membuat paragraf teman-teman. Nah sekarang website sudah mulai terlihat seperti halaman profil. Kita sudah memiliki foto, nama dan deskripsi. Nah namun untuk foto di sini saya masih menggunakan nama link atau src, masih default ya. Nanti kita tambah pas kita mau deploy teman-teman. Nah selanjutnya saya akan menambahkan informasi tambahan agar tampilannya tuh terlihat lebih menarik. Nah bagian statistik sebenarnya tidak wajib teman-teman. Jadi namun statistik dapat membuat tampilan website terlihat lebih profesional dan lebih menarik secara visual. Karena itu saya akan menambahkan beberapa informasi sederhana teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menambahkan batasan ya supaya nantinya tuh tidak bingung teman-teman. Di bagian div avatar ini kita enter, terus kita bikin seperti ini teman-teman. Set seperti ini, terus nah seperti ini, terus masukkan saja foto profil supaya nggak bingung teman-teman. Terus nanti di bagian nama di H1 kita enter, bikin seperti tadi teman-teman. Yaitu nama. Terus di role nih teman-teman, di bagian role kita bikin seperti ini. Terus apa namanya, ini bagian apa ya, lupa aku cok. Oh deskripsi. Desk oke seperti ini aja, supaya apa, supaya gak bingung nanti guys. Oke, sudah bikin seperti ini, kita masuk di sini dan kita enter. Kita masukkan, kita kasih tanda terlebih dahulu statistik. Oke, kita enter. Nah di sini kita langsung aja buat teman-teman. Right, div terus kelas terus apa ya, petik 2 stats
seperti ini. Kita tutup, kita enter, terus bikin lagi namanya div, masih sama div kelas start kelas terusnya box. Kita tutup, kita enter lagi. Sebenarnya ini kelebihan nih teman-teman, kita bisa nggak usah deh, gini aja dulu. Terus kita masukkan di sini tuh H2 atau bagian 2 H2, lalu kita masukkan itu dulu, terus day 1 sudah, kita enter, bikin lagi P kita tutup. Tadi apa tadi? Apa tuh? Membuat website dari nol. Oke, kita enter. Lagi kita masukkan di sini div, masih div, terus kelas petik 2 box, kita tutup. Box box, terus kita tutup. Nah, lalu kita masukkan lagi H2, kita tutup lagi H2, masih sama yaitu 2. Nah, sebagai contoh seperti Anda 2026, kita enter, lalu P lagi, tutup, mulai coding. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, di bagian statistik sudah selesai kita buat. Sekarang website mulai memiliki lebih banyak informasi dibandingkan hanya foto dan nama. Langkah berikutnya adalah membuat skill bar. Skill bar biasanya digunakan untuk menunjukkan kemampuan atau progres belajar seseorang. Pada website ini saya akan menggunakan skill bar untuk menunjukkan progres belajar HTML dan CSS teman-teman. Nah, seandainya kalau kita deploy kode ini, apakah bisa? Pertanyaannya bisa teman-teman. Coba kita copy, kita salin, terus kita buka menggunakan HTML online aja. Kita paste kode kita, coba kita run. Nah, tampilannya sudah ada teman-teman, hanya saja tampilan hanya muncul teks-teks seperti ini aja teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat skill bar tadi yang kita bilang tadi teman-teman. Oke, langsung saja kita bikin di sini. Kita masukkan sini aja, div class skill seperti ini. Kita tutup, enter, terus P HTML misalnya seperti ini teman-teman. Kita enter, terus div lagi, div kelas bar, terus kita tutup di bagian sini, kita enter lagi, terus div lagi teman-teman, div kelas lagi, terus fill HTML, terus kita tutup. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, penjelasannya untuk di bagian ini teman-teman, di bagian bar ini adalah latar belakang skill bar teman-teman. Terus di bagian fill mana tadi? Fill itu isi skill bar teman-teman. Terus HTML itu menentukan panjang skill bar. Oke, coba kita salin kode ini, terus
kita coba online kan menggunakan HTML online tuh. Coba kita run. Nah, dia belum muncul, dia hanya tulisan HTML seperti ini karena kita belum menambahkan CSS teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman, skill bar sudah berhasil kita tambahkan. Walaupun masih sederhana, bagian ini membuat website terlihat lebih modern. Selanjutnya saya akan menambahkan tombol sosial media. Tombol sosial media memungkinkan pengunjung untuk mengunjungi akun yang kita miliki. Karena itu hampir semua website profil biasanya memiliki tombol seperti Instagram, YouTube, atau WhatsApp teman-teman. Oke, kita langsung saja membuat tombol sosial medianya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja membuat tombol Instagram. Kita di sini kita enter, lalu kita masukkan seperti tadi tanda seru, terus seperti ini, tombol Instagram. Oke, kita enter di sini, kita masukkan tag A, terus ref, terus kita masukkan di sini pagar aja dulu, lalu kita masukkan kelas, lalu kita isi di dalam kelas itu btn seperti ini, kita tutup seperti ini, kita enter, kita masukkan Instagram. Nah, seperti contoh seperti ini. Coba kita copy, kita buka di browser, coba kita run. Apakah ada yang error? Nah, ini sudah muncul, hanya dia belum ada tombolnya karena kita belum menambahkan CSS teman-teman. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini bagian HTML itu sebenarnya sudah selesai teman-teman, karena tadi kita buka melalui HTML online sudah berhasil. Nah, tetapi kalau website dijalankan sekarang seperti yang teman-teman lihat tadi, yang tampilannya sederhana sekali, hanya muncul teks teman-teman, sangat polos bukan? Nah, karena HTML hanya bertugas membuat struktur, agar website terlihat menarik, kita perlu menggunakan CSS. Sekarang kita masukkan bagian CSS-nya. Di bagian ini kita akan memulai mempercantik website, mulai dari warna, ukuran, posisi, hingga animasi yang dibuat menggunakan CSS teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut menambahkan CSS-nya teman-teman. Nah, untuk menambahkan CSS-nya itu di dalam head teman-teman. Nah, sini kita enter, terus kita masukkan style, terus tutup, kita enter. Lalu di sini kita bikin seperti ini. Sebenarnya kita bikin reset terlebih dahulu teman-teman, seperti ini, terus masukkan bintang, lalu reset CSS, terus bintang, lalu kita tutup seperti ini teman-teman. Nah, lalu baru kita mulai memasukkan CSS nya teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu masukkan margin, di sini kita isi 0, terus kita enter, yaitu padding isi 0 juga, terus box sizing, border box seperti ini, enter border box, lalu kita bikin yaitu namanya background modern teman-teman. Oke, kita masuk ke penjelasannya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di margin. Nah, margin ini berfungsi untuk jarak keluar elemen. Lalu di padding itu adalah jarak di dalam elemen teman-teman. Terus box sizing ini mengatur cara browser menghitung ukuran elemen teman-teman. Lalu hal pertama yang ingin saya ubah adalah backgroundnya tadi teman-teman. Daripada menggunakan satu warna polos, saya ingin membuat background yang lebih modern menggunakan gradient teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita tinggal buat background modern yang kita buat tadi teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja buat background modernnya.
kita enter di sini, terus buat seperti tadi, namain background modern, terus kita tutup seperti ini. Nah, kita enter, kita buat body teman-teman, body seperti ini, terus kita tutup menggunakan ini, terus kita enter. Nah, di sini kita tinggal masukkan background, lalu background linear gradient ini teman-teman. Nah, oke, lalu kita tinggal enter, lalu kita masukkan warna. Nah, ini untuk kode-kode warna kalian bisa cari di sini, tinggal ketik aja kode warna. Nah, nanti akan muncul di sini teman-teman, HTML apa yang tadi, HTML color code teman-teman. Nah, yang ini nih, yang hashtag D7 ini adalah untuk kalian masukkan ke dalam kodenya teman-teman. Nah, di sini karena saya sudah memiliki warna yang akan saya tambahkan, tinggal masukkan warna 45 back, terus koma teman-teman, kita enter, terus pagar OF. Nah, ini akan muncul di sini, tapi saya menggunakan warna OF 17, terus 17 2, terus A teman-teman. Nah, itu warna hitam, lalu kita koma, kita bikin lagi di sini pagar 1E 3A 8A. Ini kita koma, terus kita bisa pakai lagi, enter, kita masukkan tetap pagar, lalu 06 B6 D4 koma, enter. Nah, di sini saya menggunakan 4 warna ya teman-teman, OF 17 2 koma. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan animasi background teman-teman. Oke teman-teman, sekarang website sudah memiliki background modern dengan perpaduan beberapa warna dibandingkan menggunakan satu warna polos. Gradient membuat tampilan website terasa lebih hidup teman-teman. Oke, di sini saya akan membuat animasi background. Di sini tinggal kalian tambahkan di bagian pas di bawah background linear gradient ini. Kalian tambahkan aja background shades teman-teman, background shades. Terus kalian masukkan 400%, sorry 400%. Oke, terus kita bikin di sini animation, bikin move animation sorry bikin move 12S terus infinity. Nah, ini lalu kita tutup pakai ini teman-teman. Nah, untuk fungsi background size ini adalah mengatur ukuran background, terus
animation menjalankan animasi teman-teman. Terus BG Move ini nama animasi teman-teman. Terus 12S ini adalah durasi animation. Terus Infinity ini animasi berjalan terus menerus teman-teman. Oke teman-teman, kita selanjutnya akan membuat keyframes teman-teman ya. Nah di sini kita bisa membuat, tapi keyframes ini kita buat di luar body, tetapi masih di dalam style teman-teman ya. Oke, nah di sini kita membuat animasi, kita bikin enter, lalu pokoknya posisinya itu pas di bawah background saya sini kan, di sini tadi, lalu kalian enter teman-teman. Oke, kita bikin seperti tadi, animasi background. Nah seperti ini. Nah kita tinggal memasukkan kode-kodenya teman-teman. Kita enter, lalu kita buat akeong nih, keyframes BG Move seperti ini. Lalu kita tutup seperti ini, lalu kita enter, kita masukkan ini teman-teman 0%, terus kita tutup seperti ini, kita enter lagi, terus kita buat background position teman-teman, namanya itu background position, kita isi 0% terus dan 50% teman-teman. Terus kita enter di sini, sorry. Terus kita buat di sini yaitu 50%, terus kita tutup, kita enter background position, kita isi di sini 100% dan 50% teman-teman. Oke, selanjutnya kita bikin 100% di sini, terus kita tutup seperti ini, lalu kita enter, tetap background position, kita isi 0% dan 50% teman-teman. Oke, selanjutnya untuk keyframe sendiri digunakan untuk membuat animasi teman-teman. Lalu ada juga background position untuk mengubah posisi background sehingga terlihat bergerak teman-teman. Nah, animasi background berhasil kita tambahkan. Sekarang warna latar belakang bergerak secara perlahan sehingga website terlihat lebih dinamis teman-teman. Oke, hal kecil seperti ini bisa membuat website terasa lebih profesional teman-teman. Oke, di sini kita akan membuat efek glass morph shim. Oke teman-teman, ini dia kode yang kita buat tadi. Sebentar, kita lihat-lihat terlebih dahulu teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini sepertinya ada yang kurang yang belum saya tambahkan teman-teman. Jadi di bawah animation BG Move ini seharusnya ada kode lagi, yaitu font ya, font family, terus petik 1, kita menggunakan font Segue UI seperti ini aja. Terus kita masukkan di sini koma sans serif. Nah, kita menggunakan font serif, lalu enter, color terus white. Nah seperti ini teman-teman, kita enter lagi, kita masukkan display terus flex, terus enter, justify content. Nah ini kita masukkan center di dalamnya, lalu kita enter, terus item teman-teman. Nah di dalamnya kita masukkan center juga, terus kita enter lagi, terus masukkan min height. Nah di dalamnya 100 VH,
terus kita enter overflow. Nah, di dalam overflow nanti ada hidden sudah seperti ini teman-teman. Nah, setelah ini sebenarnya tadi lupa ya saya memasukkan, jadi ini kode-kodenya yang perlu kita masukkan agar enggak error nantinya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini coba kita cek di bagian animasi backgroundnya teman-teman. Oke, teman-teman, kita menambahkan hero. Setelah ini di bagian sini kita tambahkan hero teman-teman. Hero, kita enter, terus kita masukkan sebentar, langsung aja enter titik hero, terus kita enter width. Nah, di dalamnya 100% aja teman-teman. Terus di bawahnya display. Nah, di dalam display kita masukkan flex. Oke, terus kita enter, terus kita masukkan juice content. Nah, di dalamnya kita masukkan center. Oke, di bawahnya kita masukkan alik item center teman-teman. Center. Oke, kita enter, terus padding. Nah, padding kita buat 20 pixel aja teman-teman. Oke, seperti ini. Terus kita tinggal buat ininya teman-teman, card gloss morpheme yang tadi kita mau buat tadi yang enggak jadi karena ke distract sama yang ini yang kita belum buat tadi teman-teman. Oke, langsung saja kita isikan seperti ini teman-teman. Card gloss morpheme, kita enter, terus kita masukkan titik card enter. Nah, kita masukkan width 100%, terus di bawahnya itu width max width 400 px. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini background aja teman-teman, atau kita isi background RGB teman-teman. RGB. Nah, seperti ini. Oke, kita enter, terus kita masukkan WebKit backdrop filter. Nah, di sini kita masukkan blur. Nah, di dalam blur kita masukkan 15 pixel teman-teman. Nah, 15 pixel sudah, kita enter, terus kita masukkan lagi border radius teman-teman. Border radius di dalamnya yaitu 25 pixel seperti ini. Kita enter, terus kita masukkan teks alik. Oke, teks alik di dalamnya kita masukkan center. Nah, setelah itu kita masukkan lagi di bawahnya itu border. Di dalam border ada 1 pixel solid RGBA. Nah, seperti ini. Oke, kita enter lagi teman-teman, kita masukkan box shadow di dalamnya itu ada
020px 50px terus RGBA. Nah seperti ini teman-teman. Oke. Oke teman-teman, di sini kita sudah selesai membuat card glass morphing teman-teman. Oke, selanjutnya kita membuat avatar teman-teman. Kita enter di sini, kita bikin begini ya, avatar terus slash. Nah kita enter di sini titik avatar, enter, terus kita masukkan di sini display, terus di dalam display 120 pixel, saya mau isi 120 pixel. Terus di bawahnya itu ada margin bottom. Nah ini, nah di dalamnya saya memasukkan 20 pixel teman-teman. Oke, kita enter dan kita masukkan animasinya, animation. Terus di dalam animation itu ada float 3s ESC in out infinity, seperti ini teman-teman. Oke, kita enter, terus kita bikin avatar IMG teman-teman. Kita enter di sini, bikin avatar IMG. Nah seperti ini, kita enter. Nah di sini saya memasukkan 120 aja teman pixel. Oke, terus di bawahnya tuh ada height, kita masukkan 120 juga. Ini bebas ya, terserah selera kalian ya untuk ukuran-ukuran ini teman-teman. Terus ada height, terus kita border radius kita masukkan 50% aja. Terus kita enter. object fit tuh kita masukkan di dalamnya cover teman-teman, cover. Nah terus kita enter border 4px terus solid RGBA. Nah seperti ini, lalu kita enter box shadow. Nah di dalamnya itu 0,20px RGBA. Nah seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita membuat animation foto teman-teman. Animation foto. Nah kita bikin di sini. Ini salah, bintangnya tuh di dalam. Nah kita enter, kita bikin keyframe nya lagi teman-teman, keyframe float, terus kita enter 0%, 100%, kita tutup. transform, kita masukkan translate. Di dalamnya ini kita isi 0 teman-teman. Terus kita bikin lagi di sini yaitu 500%. Terusin transform juga
kita masukkan translate Y, kita masukkan minus 15 pixel. Oke, seperti ini sudah jadi teman-teman. Kita tinggal membuat namanya teman-teman. Kita enter di sini, enter, terus kita buat sorry bentar, kita lihat dulu teman-teman ya. Oke, udah benar nih, enter, terus kita buat kayak tadi tuh, nama seperti ini, kita enter. Kita bikin H1, terus font size. Nah seperti ini, kita masukkan 20 pixel. Oke, kita enter, kita masukkan margin bottom teman-teman, kita masukkan 8 px, kita enter. Oke, kita bikin lagi di sini yaitu roll yang tadi kita buat tuh teman-teman. Mana ya, roll tadi yang kita buat tadi tuh. Pokoknya tadi kita udah bikin roll teman-teman. Nah di sini kita akan menambahkan CSS untuk roll tersebut teman-teman. Tinggal masukkan seperti ini, roll. Nah seperti ini, kalian tinggal titik terus roll seperti ini, terus tutup seperti ini. Lalu kalian tinggal masukkan color atau warna. Nah di sini saya masukkan CBD berapa ya, 5E kalau nggak salah, CBD 5E1. Oke, jika sudah kalian tinggal enter, lalu masukkan margin konten ya, margin bottom coy, 25 px. Oke, sudah nih, tinggal kita buat CSS untuk statistik teman-teman. Kita buat seperti ini, terus kita masukkan titik start seperti ini. Nah stats di dalamnya ada display, terus flex, terus ada just content. Nah di dalamnya itu ada space arrow. Oke, kita enter background RGBA. Nah lalu kita enter, lalu padding kita isi 15 px, terus border radiusnya kita isi 15 pixel teman-teman. Nah seperti ini, kita enter, terus margin bottom kita isi 25 px. Oke, 25 px sudah kita masukkan.
Nah, di sini kita bikin lagi yaitu apa namanya, box untuk box ya teman-teman. Kita bikin di sini aja titik box H2. Nah, seperti ini, dimasukkan color radian, enggak, color doang, terus masukkan warna, kode warna 06 B6 D4 warna biru teman-teman. Terus kalian tinggal bikin lagi di sini titik box P. Nah, seperti ini. Box P itu isinya tuh font size saya isi 12 pixel aja teman-teman. Terus ada color atau warna, kita masukkan CPD. Nah, ini terus kita buat lagi yaitu skill teman-teman. Di sini di bawahnya skill. Nah, seperti ini, kita tinggal masukkan titik skill, lalu teks alik, terus di dalamnya kita masukkan left. Nah, lalu di bawahnya kita membuat margin bottom 30 pixel. Anjir, aku bingung cok. Bentar, coba kita tambahin di sini skill ini box H2 terus box P, berarti margin bottom 8px. Oke, terus di sini ada bar, titik bar. Nah, di dalam bar nanti ada height 10px, background RGBA lagi, RGBA, terus center, ada border radius, saya isi 10px saja nih. Border radius ada overflow hidden. Oke, terus kita masukkan di sini teman-teman titik fill height 100%. Kita masukkan seperti ini aja, height 100%. Terus di bawahnya itu kita masukkan titik HTML, width 85%. Background kita pakai warna 2, warna biru teman-teman. Oke, sudah selesai. Terus kita bikin tombolnya teman-teman. Nah, untuk tombolnya kita tinggal buat seperti tadi biar enggak bingung teman-teman. Tombol
kita bikin btn display dan display inline block. Terus kita enter, kita bikin padding kita isi di sini 12 px dan 30 px. Oke, terus kita masukkan background lagi, kita masukkan 256 teman-teman di sini 256. Nah, ini udah muncul. Oke, kita enter, terus kita masukkan color. Oke, color kita masukkan di sini white. Oke, kita enter text decoration. Nah, text decoration kita masukkan non aja. Oke, terus ada border radius lagi di sini, kita isi 50 pixel. Oke, kita enter, terus ada trans. Nah, ini di dalamnya kita isi 0,3 second. Oke, ini udah jadi teman-teman. Tinggal kita bikin btn over atau untuk tombol overnya teman-teman. Enter titik btn over, terus kita masukkan transform. Di dalamnya itu translate y. Nah, ini minus 3 pixel. Kita enter background saya mau pakai warna 1D4 DD8 warna biru. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah selesai teman-teman sebenarnya. Oke, kita coba buka melalui HTML online teman-teman. Di sini saya akan mengganti deskripsinya supaya lebih terlihat profesional ya teman-teman. Saya sudah membuat tadi deskripsinya. Bentar. Oke, seperti ini kita buat deskripsinya, memanjang aja apa ya. Oke, jika sudah kita salin semuanya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung mendeploy kode yang sudah kita buat tadi, yang kita buat di Visual Code barusan teman-teman. Kita langsung aja buka cPanel-nya, lalu kita masuk ke File Manager, lalu kita masuk ke Public HTML. Nah, di sini saya akan membuat folder aja teman-teman, karena ini website testing, jadi aku buat folder aja teman-teman. Di sini saya buat folder bernama web profil misalnya. Oke, lalu kita masuk web profil, lalu kita bikin file bernama index.html teman-teman. Oke, kita create. Nah, lalu kita masuk edit, lalu kita salin kode, kita salin aja. Oke, sudah kita salin, kita pastekan di sini, lalu kita coba save change, lalu kita coba buka teman-teman. Nur Aman garis miring web profil, coba kita enter. Nah, sekarang website kita sudah berhasil tampil. Kita sudah memiliki di sini foto profil teman-teman, terus nama, terus deskripsi yang tadi sudah kita ganti, terus ada statistik juga, terus ada skill bar, terus ada
tombol sosial media, terus animasi background. Nah, ini ada animasinya teman-teman. Terus ada efek glass morphing tadi yang kita buat teman-teman. Nah, bagaimana supaya foto profil ini muncul di sini teman-teman? Caranya kalian tinggal masuk ke sini, lalu kalian pilih upload, terus select file, terus masukkan foto kalian teman-teman. Nah, coba aku pakai yang ini. Selesai upload, kita back, terus kita ganti namanya aja teman-teman menjadi profil.png aja. Lalu kalian masuk ke index.html, terus nah ini yang src yang kita buat tadi di mana tadi, di sini. Nah, ini kan src-nya masih nama link.com teman-teman. Nah, kita bisa ganti dengan karena ini tadi saya uploadnya di satu link dengan web profil yang kita buat tadi. Bentar, kita reload dulu. Nah, ini jadi kalian tinggal masukkan di sini. Garis miring web profil terus garis miring profil.png teman-teman. Bentar, kita cek dulu ya, lalu kita save, lalu kita coba refresh. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Kurang jelas ya karena fotonya nggak tahu tadi foto ini, hanya testing aja teman-teman. Terus untuk Instagram dan lain-lain kalian tinggal tambahkan di sini aja teman-teman. Nah, ini yang tanda pagar ini kalian tinggal ganti link Instagram kalian atau YouTube atau nomor WA kalian teman-teman. Oke teman-teman, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus untuk D1. Hari ini saya belajar banyak hal baru, mulai dari struktur HTML, dasar CSS, sampai membuat animasi sederhana teman-teman. Nah, masih banyak perlu yang dipelajari, tetapi setidaknya sekarang kita sudah memiliki website profil yang bisa terus dikembangkan teman-teman. Kalau kalian mengikuti tutorial ini, coba tulis di kolom komentar sampai bagian mana kalian berhasil membuatnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di day 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.